Tamam. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'unsyir ala syasyah. Ini banyak banget loh muhasinatnya. Dari muhasinat maknawiyah di kitab ini banyak banget. Biasanya yang diambil itu paling sering ya tauriyah atau di bab yang tibak, mukobalah gitu kalau misalkan. Tapi ini banyak banget yang diambil. Ya, jadi kita akan kayak ma'rifat nih kalau pakai buku ini pas baca ilmu badi. Jadi kitab lain nggak selengkap ini biasanya. Ya ini ya. Sebelumnya di muhasinat maknawiyah yang belum ada recordnya ya karena sempat pakai Zoom yang basic kan kita ini. Jadi kita murajaah syariah aja. Di sini ada 11 atau 12 gitu tadi. Tapi sebelumnya kita udah pernah mempelajari 3 di pekan lalu. Yaitu Kemarin lafzinya ya? Ya, yang hari Kamis kita udah ngambil muhasinat lugawiyah yang tauriyah ya. Masih ingat tauriyah itu yang ada 2 makna, bait sama korib, tapi yang diinginkan mutakalim yang bait, padahal yang terlintas di pikiran pertama kali pasti yang korib ya kan. Contohnya kayak man hada ma'ak fayujibu hadi yahdini atorik. Nah biasanya kalau di padang pasir hadi yahdini atorik itu yang terlintas di pikiran kita pas ada jawaban kayak gitu pasti apa? Kan padang pasir itu nggak ada lampu lalu lintas ya, nggak ada petunjuk jalan, Google Map gitu, ini kanan, kiri, timur, tenggara, selatan gitu kan. Berarti hadin yahdini atorik itu emang kayak setiap kafilah yang OTW gitu ya, yang on the way dari misalkan dari Mekah ke Madinah gitu, itu pasti butuh petunjuk yang orang tuh pinter baca arah mata angin gitu loh. Daripada muter-muter tersesat di padang pasir gitu kan. Makanya ketika dijawab Fayujibu hadin yahdini torik itu berarti maksudnya yang menunjuk jalan gitu. Padahal di sini apa? Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maksudnya ilal jannah kan ila siratim mustaqim gitu. Jadi makna koribnya itu tunjuk jalan di padang pasir, makna baitnya ila siratim mustaqim. Yang diinginkan mutakalim ila siratim mustaqim. So, itu tauriyah kan, makna korib bait yang diinginkan makna bait gitu ya. Jadi kan harus cari 2 makna itu korib sama baitnya. Kemudian yang iltifat, kalian masih ingat? Iltifat itu yang kita awalnya ngomongnya pakai ana, tiba-tiba huwa gitu misalkan, atau huwa jadi anta gitu. Jadi yang muhotob jadi goib atau lain sebagainya gitu ya. Contohnya kayak di Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti kan kita ngomongnya pakai dhamir huwa. Huwa Allah, huwa rabbul alamin gitu kan. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim juga huwa, Maliki Yaumiddin juga huwa. Tiba-tiba iyyaka na'budu. Tadi kan ngomonginnya huwa. Sekarang malah hanya kepadamu, jadinya muhotob gitu. Itu termasuk iltifat. Biar nggak bosen, ya kan? Oke. Kemudian setelah iltifat kita ambil apa lagi ya? Iktibas kayaknya. Yang ketiga. Oh, istihdam dulu. Jadi kita pakai satu lafat dengan makna, tapi domir yang kembali ke lafat itu baliknya ke makna lain gitu. Contohnya kayak idana zala sama bi ardi qaumin ra'ainahu wa inkanu gitu. Nah, jadi sama di sini maksudnya adalah mator gitu kan, nazala sama yang turun dari sama itu mator gitu. Domirnya di sini ra'ainahu. Nah, ra'ayar'a di sini yang dipelihara apa? Tanaman gitu. Jadi hunya tuh kembali ke nabat gitu. Nabatnya mana disebut? Nggak ada gitu karena nabatnya tersembunyi dalam kalimat sama atau mator tadi itu. Istihdam. Jadi domir baliknya ke yang lain. Nah, kemudian yang keempat, iktibas kan kemarin lafdiyah ya, salah-salah. Yang keempat, musyakalah. Nah, ini yang baru pertemuan ini ya. Yang 3 sebelumnya tadi kita udah bahas di hari Kamis, tapi belum ada recordnya tadi. Tapi mudah tadi ya, tauriyah, iltifat, dan juga istihdam. Nah, sekarang musyakalah. Ya, dari kata syakel kan. Syakel kan bentuk nih. Musyakalah hiya fil lugha al-mumatsalah wa istilahan dzikru bil lafzi ghairihi liwuquhi fi suhbatihi. Nah, jadi di sini tuh kayak kita nyamain satu syakal gitu. Misalkan di sini wa makaru wa makarallah. Nah, jadi sebenarnya makarallah itu damarallah makrohum. Nah, jadi kan di sini lafadznya sama makaru makaro gitu kan. Nah, itu memang sengaja liwuku'i fi subati biar menyamakan gitu. Padahal di sini dikrusye bilaf diguirihi. Tapi kita pakai lafadz ini tuh biar sama secara makaro sama makaro biar satu syakel gitu. Tapi yang diinginkan bukan makna itu gitu. Makanya di sini dikrusye bilaf diguirihi kita
menyebutkan suatu makna tapi dengan lafadz yang lain, liwukui fisubati biar satu macam gitu. Kan sama, makaru, makarallah kan enak gitu. Atau kayak sini, wajaza usayyi'atin sayyi'atun misluha. Sayyi'ah gitu loh. Makanya mujazah ala sayyi'ah bimisliha. Falaisat haraman wa ingkanat bisyakliha. Jadi emang nggak haram sih kalau kita membalas dengan sesuatu yang setimpal gitu. Atau yang di sini, jadi satu syakal kan, sayyi'ah, makaru, makaro. Atau yang kedua, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nah, itu juga sesyakal gitu, itu bagus gitu loh. Nah, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum, itu juga satu syakal, i'tada, fa'tadu, ma'tada gitu ya. Ala la yajhalna ahadun alaina fanajhal fawqa jahlil jahilin. Jadi yajhalna najhal jahlil jahilin. Itu semuanya diulang-ulang satu syakal. Sebenarnya apa itu takrifnya? Oh, tadi udah ya. Biasanya takrifnya di akhir. Jadi musyakalah itu intinya kita apa? Dikrusya bilaf digorihi, kita menyebutkan sesuatu dengan lafaz yang lain, liwukui fi subati, karena buat nyocokin kata itu dari sebut sebelumnya terus kita cocokin aja gitu. Jadi itu musyakalah. Ya, tamam. Nah, kemudian muro'atun nadir. Muro'at itu kan kayak menjaga gitu kan. Riayah gitu lah. Kayak tadi ro'ayat gitu. An-nadir, nadir itu sebanding. Nah, kalau kita menjaga yang sebanding, maksudnya apa? Tanasub. Kita menyamakan yang sesuai. Kayak kita lagi ngomongin satu paragraf isinya kebun. Ya udah, sampai paragraf terakhir kebun. Berarti satu tanasub. Itu munasib gitu. Kita berarti melakukan muro'atun nadir. Beda lagi, tiba-tiba kita ngomongin kebun, terus tiba-tiba ke apa yang nggak nyambung, sekolah misalnya. Tanaman terus sekolah itu kan harusnya cocoknya sama pelajaran atau buku gitu. Jadi kalau tanasub itu yang dia apa, anak rina baina amroini au umurin mutanasibah gitu. Dijihatin jami'ah. Jadi contohnya di sini nih contohnya. Watallu fi salakil gusuni kalu'lu'i. Rotbun yusofihu hunnasimu fayaskutu wa tayru yakra'u wal godiru sohifatan. Warihu taktubu wal gomamu yunakitu. Nah, di sini bagus banget. Bagusnya di mana coba ya? Ta'amal fil bait asani. Wa tayru, berarti bait yang kedua yang wa tayru ya. Jadi ada burung yakra'u membaca, wal godiru sohifatan. Jadi apa nih? Ta'amal fil bait asani mur'atun nadir wa jamalu taswir atuyur turasilu an gomah. Jadi wa tayru yakra'u itu maksudnya tursilu an gomaha, lagi berkicau bermelodi gitu. Wa taqra'u auradaha, membaca wirid ya. Min sohifatil godir al baido al-lami'ah. Membaca apa nih kan? Tadi yakra'u di sini maknanya itu tursilu an gomaha, baca melodi berarti berkicau gitu kan. Terus yang dibaca itu apa? Sohifah, lembaran. Nah, di sini kita mura'atun nadir. Yakra'u cocok sama sohifah dan cocok sama warihu taktubu, angin menulis gitu kan. Warihu tahubuna sama tuha. Jadi angin menulis itu maksudnya angin itu lagi berhembus, tahubuna samat, nasmah itu kayak angin yang lembut banget gitu. Ar-Roqiqoh ya yang lembut, An-Naimah yang halus ya, apa bedanya sih? Yang lembut, yang kecil aja gitu dia. Gak kelihatan tapi terasa gitu. Ala sohifatil godir litursi maha khututon badiatis sutur. Wal gomam yang zilu binukot alatifah gomam. Gomam tuh beda sama sahab ya. Kalau sahab tuh awan, kalau gomam itu awan yang udah mau mendung gitu. Udah mendung. Yunak itu nuktoh kan, ngasih nuktoh, ngasih titik. Ya maksudnya apa? Awan ngasih titik itu kan berarti titik apa? Titik hujan maksudnya, ya kan? Nah, jadi di sini bagus banget. Toir cocok sama godir, sama rih, sama gomam. Itu kan satu alam, satu dunia gitu. Burung, angin, awan gitu tuh yang kita lihat di alam. Terus yakra'u cocok sama sohifah, sama taktubu, sama yunakitu gitu. Jadi kita mura'atun nadir. Jadi burung yang membaca, terus halaman yang berlamiah itu mengkilat gitu ya. Terus angin yang menulis dan awan yang memberi titik gitu itu. Jadi failnya sama-sama dari alam, fiilnya sama-sama dari dunia tulis menulis ya kan. Yakra'u, yaktubu, yunakitu, sohifah itu semuanya cocok ya kan. Nah, bait yang awal gimana? Amal bait al-awal fayusawiru an-nada. Nada itu embun ya. Kan banyak nih orang Indo namanya kotrun nada yang sih, tetesan embun gitu ya. Alal gusun di atas dahan ranting gitu ya.
ka'annahu ikdulu nudima fi silkin latifin. Jadi embun itu seakan kayak tetesannya itu kayak mutiara gitu ya, mutiara yang tersusun fi silkin latifin di tali atau kawat yang latif gitu. Ya bu alaihin nasim al ali, terus dia terkena angin, terhembus oleh angin nasim tadi. Nasim itu sebenarnya angin yang ada di musim semi gitu biasanya. Yuhyihi wa yusafihuhu, jadi kayak bertabrakan gitu. Faida bihi yasaqat alal ardi wa yanfarid. Habis itu baru embunnya menetes. Soalnya dia kena angin yang lembut tadi itu kan gitu. Wa tallu fi silkil gusuni kalu'i. Rotbun yusafihu hunnasimu fayaskutu. Jadi embun di dahan, di ranting, terus itu kayak mutiara kalau lu. Nah itu rotbun yusafihu, ada angin lembut yang menggetarkannya gitu ya rotbun. Terus fayaskutu, akhirnya dia jatuh kan gitu. Itu juga muratun nadir karena sesuai satu alam. Jadi gak lucu kan kalau kita lagi bilang atau libu fil fasli, terus tiba-tiba kita lagi ngomong al-bai'u fisuki gitu ya. Udah kalau ngomong madrasah aja, suk ya suk aja gitu. Nah, di sini kita muratun nadir ya. Cocok semuanya punya tanah subnya. Atau wasyamsu wal qamaru bihusma bihusban wan najmu wasajaru yasjudan gitu. Jadi syams, qamar, najm, sajar. Nah, sekarang kita syams wal qamar dulu. Itu kaukab, sama-sama benda alam semesta gitu kan. Qadarur Rahman burujihima. Terus lita'ala mu'adad as-sini wal hisab wa baina syamsi wal qamar jihaja mi'a fit tanwir wa takdir sama hada muratun nadir. Jadi syams, qamar, najm, syajar. Amma najm apa bihin nabat. Nah, di sini misalkan kalian loh kok tadi najm bintang kok sama syajar sama pohon. Nah, najm di sini muratnya nabat, tanaman ya. Najm di sini alladzi yanjamu minal ard, karena dia yang muncul dari bumi ya kan. Ya, itu ya. Jadi di sini masih muratun nadir, syams sama qamar, najm yang artinya nabat sama syajar, tamam. Namanya muratun nadir ya. Jadi kalau kita ngomong tuh harus yang nggak loncat tiba-tiba kemana gitu ya. Terus tibak ya. Oke, tibak di sini tadot. Oke, kalian tahu nggak artinya diddu atau al tadot? Apa artinya diddu atau tadot? Apa? Antonim sudah. Antonim, tamam. Jadi tibak itu al-jam'u baina kalimatin au diddi wa diddiha fil kalam. Wa huwa aqsu tanasub. Jadi kebalikannya yang tanasub tadi. Kalau tanasub kan dia lurus aja gitu. Satu topik gitu. Tapi kalau yang tadot itu dia kebalikannya, antonimnya gitu. Contohnya watasabuhum aikod wahum rukut. Aikod ya bangun ya, lagi sadar, rukut itu baring tiduran gitu. Jadi di sini ada tadot, di sini ada tibak, aikod sama rukut gitu. Atau khairul mali ainun sahirotun li ainin naimatin. Ain sahiro sama ain naimah itu juga tadot ya kan. Kemudian nah itu. Nah, tibak di sini ada yang muwafaqah, ada yang mukhalafah. Kalau muwafaqah itu ayajtami'ad diddani ma'attihad ditakbir salaban au ijaban. Awa mangkan nama itam fa ahyayna. Jadi mayit sama hayun ya. Terus la yamutu fiha wa la yahya, yamut sama yahya. Itu namanya tibak muwafaqah. Atau yang tibak mukhalafah di sini ijtami'ad diddani mahtila fi baini masalaban wa ijaban bi ayakun ahaduhuma mujab wal akhar manfi. Contohnya yastafuna minan nasi wala yastafuna. Jadi dia jadi tibak, jadi tadot karena satunya ada lanya gitu. Satunya mujab itu positif, manfi ada nafiahnya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, ya'lamun atau hiraminal hayati. Jadi la ya'lamun sama ya'lamun, yastafun sama la yastafun. Ini kalau di kitab lain ada yang namanya tibak ijabi sama tibak salbi. Di sini tibak muwafaqah sama mukhalafah. Jadi itu bagus kalau kita ngomong dan ada lawan katanya di satu kalimat itu, kan? Kayak wa annahu wa adhaka wa abka laha maka sabatu alaiha, maka sabat laha alaiha itu udah antonim di sini ya kan. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini mudah ya tibak ya. Pokoknya ada lawan kata aja. Nah, sekarang ke muqabalah mirip kayak tibak, bedanya apa? Ayu tak bimaknaya ini au aksar. Tumayu ta bima yuqabilu dalika. Jadi kalau tadi satu kata adhaka wa abka ya'lamun wa la ya'lamun yastafun wa la yastafun kan satu kata. Tapi kalau muqabalah itu rangkaian gitu. Jadi harus berangkai. Contohnya nih. Di sini ya. Ini yang nomor 4 dulu coba. Wa yuhillu lahum mutayyibat
wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yuhillu lawannya yuharrimu. Lahum lawannya alaihim, thayyibat lawannya khaba'is. Jadi harus nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 lawannya 1, 2 lawannya 2, 3 lawannya 3. Jadi harus satu rangkaian. Maknayain au aksar gitu. Jadi harus 2 kata atau lebih gitu. Kalau ini 3. Yuhillu, yuharrimu, lahum, alaihim, thayyibat, khaba'is. Itu namanya muqabalah, udah bukan tibak lagi. Kalau tibak tadi cuma satu kata ke satu kata ya. Ya mutu Yahya tadi kan satu kata. Kalau ini langsung satu rangkaian ya. Atau contohnya lagi innakum la taksuruna indal faza'i wa tukilluna indat tama'i. Taksurun didu takilun. Faza didu toma, dan itu 1 2 1 2. 1 lawannya 1, 2 lawannya 2 gitu kan. Laisa lahu sadiqun fi sirri wala aduun fil alaniyah. Nah, ini juga sodikun fi sirri, aduun fil alaniyah. Sodik lawannya adu, sirun lawannya alaniyah. Itu bagus gitu. Udah bisa ya bedain tibak sama muqabalah? Udah kok. Bisa. Oke. Sekarang yang ke-8 ada husnu taklil. Oke, kalian tahu taklil nggak? Ilah itu loh. Apa itu taklil? Ilah. Alasan. Ya, sebab ya. Jadi husnu taklil itu maksudnya kita kayak bikin sebab yang bagus gitu. Sebab yang bagus itu gimana? Contohnya kayak kita sering loh. Misalkan ada hujan turun nih, terus kalian bilang hujan tuh bikin sedih. Nah, itu kan penyebab sedih jadinya hujan, padahal aslinya enggak gitu loh. Hujan bikin sedih misalkan gitu, atau musim semi bikin bahagia. Enggak gitu loh. Jadi itu bukan ilah asliyah gitu, tapi ilahnya dibikin-bikin gitu. Makanya di sini apa? Ayun kirol adib illa tasya al ma'rufah. Jadi kan ada sebab yang diketahui ya, yang ma'rufah, yang biasa gitu, sebab yang biasa. Misalkan yang namanya bunga yang apa? Mekar itu kan gara-gara dipupuk, disirami gitu-gitu. Nah, misalkan kita bilang kedatanganmu membuat bunga ini mekar. Nah, itu kan yang namanya ilah yang ma'rufah itu bunga mekar karena dipupuk, disiram, ditanam, dirawat gitu kan. Tapi misalkan kita contohnya adibnya nih, si sastrawannya itu, dia nggak mau ilah atau sebabnya bunga mekar itu karena dipupuk, disiram, dirawat. Tapi gara-gara kamu datang ke tempatku gitu. Jadi karena kamu datang bunga ini mekar, misalnya kayak gitu. Wayati biillah tarifah, terus dia bikin sebab lain yang beda gitu. Min ibtikarihi, dari penemuannya dia, tunasibul gharat ala diak suduilai. Misalkan anak tuh pengen menyanjung kedatangan seseorang gitu. Terus anak bilang, wah kamu datang bunga ini mekar. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi dia punya goret juga untuk apa? Untuk menyanjung, untuk madeh gitu misalkan. Bisyartin ayakuna ta'liluhu ma'kulan makbulan wabtikaruhu husnan jamilan. Tapi ada syaratnya sih, tetap yang bisa diterima lah gitu. Contoh misalnya nih, di sini ceritanya ketika Rasul ya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud. Rasul naik ke Jabal Uhud, wa mahu ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Wa tazal Jabal bihim. Terus jabalnya itu ceritanya berguncang gitu. Ada gempa kecil gitu mungkin ya. Fadarabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam birijlihi. Kemudian Rasul menendang dengan kakinya. Wa qala uthbut Uhud. Fa inna ma'alaika nabi wa sadiq wa syahidani. Gitu. Jadi kan di sini kan kita bikin ilah yang lain, ya kan? Itazal jabal gara-gara apa? Terus apakah dengan darbu rijal itu bisa gitu kan? Itu ya. Tunggu sebentar ya. Nih kalian sambil baca ya. Nanti yang kita bahas itu yang di syair yang ini. La talumu li rajbatin wa tizazin uhudan id alahu wal wajdu da'u. Uhudun la yulamu, ini karyanya Yusuf An-Nabhani gitu. Tunggu sebentar ya, break bentar.
baca dulu. Ngopi-ngopi. Gohwa. Lu udah nyampe mana Hambadi? Nyampe Jombang. Bang, tuh. Coba lihat-lihat. Biar aku lihat pemandangan juga kan. Di kereta bersama Gude yang udah 2 hari. Baru nih ya. Nah, masih baru nah. Oh ya, boleh lah. Berapa jam itu naik kereta? Kenapa? Berapa jam naik kereta? Lama bos. Capek enggak duduk terus. Enggak enak. Yang penting kan enggak jalan. Iya ya. Udah seharian lah gua. Ini Jadi tinggal 8 jam lagi baru nyampe. li rajfatin wahtizazin uhudan it ala'u wal wajduda'u uhudun la yulamu fahuwa muhibbu walakin atrabul muhibba liqa'u. Jadi seakan di sini itu apa? Innahu ihtizazu tarab la zalzalil ghadab. Jadi seakan kita bikin ilah kalau darbu rijal itu bisa, atau usbut uhudnya di sini itu jadi ilah, jabal uhudnya itu bisa tenang. Jadi kita bikin husnul ta'lil itu kita bikin ilah yang bukan ma'rufah tapi torifah, yang beda dari yang lain, dan itu ada konsepnya. Jadi ya tadi contohnya itu kayak kita bilang hujan yang bikin kita sedih, atau hujan yang bikin kita apa gitu kan. Jadi kita kayak bikin ilah yang lain yang enggak sesungguhnya. Kemudian yang ke-9, ta'kidul madah bima yushbihudam wa aksu. Ini sering banget orang Indonesia nih. Jadi kita mau madah tapi kok kayak mirip dam, atau aksunya. Kita mau mencela tapi kok kayak mirip memuji. Contohnya gini nih. Kesalahanmu adalah kamu terlalu cantik. Misalnya kayak gitu. Aibmu adalah kamu terlalu cerdas gitu misalnya. Jadi aib itu kan sesuatu yang negatif, tapi cerdas sesuatu yang positif gitu. Jadi kita tuh maunya memuji ya kan. Kesalahanmu adalah kamu terlalu cantik. Kita kan maunya memuji gitu. Soalnya hal yang positif, yang dia cantik itu kan sesuatu yang positif tuh. Tapi itu aja suatu yang kesalahan gitu loh. Apalagi dia bagusnya gimana gitu. Kesalahannya aja karena terlalu cantik gitu. Jadi itu namanya kalau di balagoh ta'kidul madah bima yushbihudam. Waktu kita mau ngomong kesalahanmu adalah, itu kan seakan kita mau dzam. Tapi malah kita bilangnya sangat madah. Kesalahanmu adalah kamu terlalu cantik gitu kan. Oke, anu ya, Zah. Kamu terlalu baik untuk aku. Kayak apa? Gimana contohnya? Kayak apa? Kamu terlalu baik untuk aku. Oh. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Bisa ya, Zah. Iya. Kalau itu dia paham benar. Iya, bisa. Di sini contohnya apa? Jadi kan kayak tadi apa? Kesalahan atau aibnya aja bagus banget gitu loh. Ya berarti itu takkid gitu. Kita takkid madah dengan dam. Atau kebalikannya, kita juga bisa takkid dam bima yushbihul madah. Contohnya kamu baik banget, kayak tadi kan kamu terlalu baik untuk, berarti kan kamu baik banget, jadi nggak cocok buat aku, gitu kan? Tapi sebenarnya itu kita lagi kayak, kan kalau kamu baik banget tuh kan madah kan, tapi ternyata nggak cocok buat aku, gitu kan? Nggak setara sama aku. Berarti, tapi akunya di sini tuh maksudnya yang derajatnya lebih tinggi, gitu misalnya. Berarti kan itu jadi takkidud dam bima yushbihul madah. Jadi baiknya kamu aja segini, nggak setara masian sama aku gitu loh seakan, ya kan? Kamu baiknya cuma setara level ini doang, tetap kalah sama baiknya aku misalkan. Tetap gak cocok sama aku gitu ya. Benar-benar. Itu tadi ta'kidud dam bima yushbihul madah jadinya. Itu ya. Jadi sebenarnya kita tahu dari mana sih itu madah atau dam? Inna dauk asalim asahu mizan li idrakil madah awid dam fil kalam. Jadi kalau kita punya dauk ya, punya kepekaan, itu sebenarnya kita bisa menilai. Kita bisa tahu itu madah apa dam gitu loh. Itu kita bisa tahu. Jadi waktu Ana bilang kalian murid teladan banget ya, sampai masuknya itu jam 11:20 dan gitu. Nah itu sebenarnya apa gitu? Kalau kalian punya dauk salim, kalian peka tuh kalian tahu
sebenarnya ustadznya ini lagi takkidul mad, ustadznya lagi madah apa lagi dam sih gitu. Kan tadi bilangnya kalian murid teladan banget ya. Masuknya tuh jam 11 lewat 20 atau 25. Kalian murid yang rajin banget ya. Sekelas itu kalau hadir rame cuma 2 orang. Nah, misalnya kayak gitu, ya kan? Sering ya kalian dengar atau pakai uslub yang kayak gitu? Sering ya? Itu ya. Itu namanya takkidul mada bima yushbihul. Kalau yang contoh barusan yang kayak kalian itu murid teladan banget, rajin banget. Masuknya kalau nggak cuma 2 orang, 3 orang, kalau nggak jam 11.20, 11.30 misalnya kayak gitu. Itu namanya takkidul dam bima yushbihul mada gitu ya. Iya, kena banget ya, Zah. Jadi kalian harus punya doktalim, harus peka dulu biar tahu itu mada apa dam sih gitu loh. Sebelum belajar balago harus peka ya, Zah. Azhar nih nggak peka ya. Oke, di sini contohnya kita lagi ke pasar nih. Yusihu bai utin, jadi ada penjual tin, dia berteriak, ahla minal asal yatin, faikunu kalamuhu hadamadhan. Berarti dia lagi memuji jualannya itu barang dagangnya kan tin kan. Jadi seakan tin itu manis banget, lebih manis daripada madu. Kayak penjual-penjual di pasar itu loh. Lebih manis nih, misalnya buah manis gitu. Lebih manis daripada madu gitu-gitu misalnya. Kholisan aslian dalon wahid. Jadi ini cuma madu biasa gitu. Amma idatala aba filabdi, kalau misalkan dia main-main nih sama kata-katanya gitu. Wa ta'ana kofi ta'biri, panah terus dia bilang, ma'aibuhu illa tayyibuhu yatin. Gitu. Misalkan aibnya tin ini tuh karena terlalu manis. Nah, berarti dia kan orang mikir kan, wah tin ini hebat banget gitu kan. Bagus banget berarti kualitasnya. Kekurangannya aja dia karena terlalu manis. Apalagi kelebihannya berarti lebih banyak dari itu gitu kan. Lam yasyuk ahadun anna kalamahu dulaunaini an amma dohiruhu fadam wa ta'yib. Padahal secara dohirnya kan ma'aibuhu. Jadi kayak kekurangan tin ini tuh cuma karena terlalu manis gitu. Berarti dia nggak punya kekurangan dong kan gitu. Karena kekurangannya aja sesuatu yang positif gitu. Ya itu ya. Jadi contohnya gitu. Amma batinuhu fal madah al muakkad. Jadi secara dohirnya kan kita lagi ngomongin aibnya, tapi secara batinnya lagi ngomongin apa? Madah yang muakkad. Hinama dakaro al aib wa hadarahu fit thayyib. Ternyata wa hasarahu fit thayyib, ternyata yang disebutkan ada sesuatu yang baik gitu, yang thayyib. Walan yakun at-thayyib aiban abadan. Lakinnahu lama aroda ayajtiba al-zabain. Jadi dia tuh lagi pengen bikin apa, para konsumen, para pembeli itu tertarik gitu loh pengennya. Ya, zabain, pembeli kan nahu failusuf kabir lam yabqa alaihi illa yasubu kalamahu biqiyas mantiki qadir. Ya, ingkan atau aib aiban, kalau baiknya aja suatu aib fitin, berarti ya udah, berarti aibnya aja sesuatu yang bagus gitu kan. Lakin atau aib laisa bi aib, tapi yang toyib di sini kan bukan aib fitin. Itu akhirnya. Berarti dia lah aib, nggak punya aib gitu. Oke. Wa idza qulta ihdahunna inna fulanan khataba binti, misalkan nih ada seseorang yang melamar anak saya nih contohnya, khataba binti. Farofat tahu li anahu bahil. Nah, misalkan anak udah rencana nih gak mau nerima pemuda ini nih, soalnya dia itu bahil gitu. Yuhasibu ala nakir wa kitmir. Dia tuh sekecil apapun dihitung gitu. Kan kalian tahu kitmir, nakir itu kayak, kitmir itu ini loh, kulit kurma yang tipis banget tuh. Yang biasanya kita langsung makan aja nggak dikupas kan. Karena ada daman kholison asli yang dalaun wahid. Berarti ini kita cuma kayak mencela dia, tapi dengan satu laun langsung celaan aja. Dia tuh bahil banget, sekitmir gitu ya, atau sepeser pun aja 102 repes, 100 repes, 2 repes itu aja dia hitung gitu. Itu satu lawan aja mencelanya. Coba kalau kita mencelanya pakai ini. Amma idaki lalaha lima rofati futubata fulanin libnatik fa inna min mazayahu kada wa kada fakulta la maziyata li fulan illa annahu yashtari zaid fil finjan. Kalian tahu finjan kan, cangkir yang kecil banget yang biasa buat ngopi. Kalian tahu kayak mata-mata Arab gitu kan, kopinya cangkirnya kecil banget, yang kayak cuma satu klub habis itu. Atau gelas-gelas yang biasanya buat minum zam-zam itu kan finjannya kecil banget. Nah, dia saking bahilnya itu apa, yashtari zaid, kalau beli minyak ke toko belinya cuma satu cangkir doang gitu loh.
Gitu. Jadi seakan kita bilang apa? Kelebihan atau pokoknya kayak maziyahnya orang ini itu, kalau dia beli minyak cuma 1 cangkir gitu. Padahal kan beli minyak 1 cangkir itu kan bahil, artinya itu kan suatu kekurangan, suatu aib. Kita bilangnya dia apa? Maziyah ya. Sama kayak tadi waktu Anda bilang kalian itu nggak punya maziyah kecuali kalian tuh selalu datangnya itu telat. Misalnya kayak gitu. Nah, gitu ya. Berarti Ya, Zat, mafhum ya. Jadi gimana? jadi kalau misalnya kalau kita mau kalau kita mau mengetahui kalau oh ini orang ini mencela, seorang ini memuji, berarti kita lihat dia apa ya, nyindirnya ke hal yang apa. Kalau misalnya dia nyindirnya ke hal yang baik, berarti dia lagi mencela ya, Zah. Kalau dia Ini nyindir ke kan di sini ada yushbihudam atau yushbihul madah dulu nih. Jadi misalkan nih, anak waktu ngomong ke kalian, kalian tuh murid teladan dan rajin banget. Berarti kan seakan anak mau memuji, berarti yushbihul madah. Tapi ternyata setelahnya anak mencela. Kalian hadir Zoom itu cuma 2 atau 3 orang, dan masuknya telat 10-15 menit. Nah, berarti kan dia tuh yushbihul madah, tapi aslinya dia takkidud dam gitu loh. Ya kayak tadi waktu anak bilang, dia tuh aibnya, aib kamu itu karena kamu terlalu cantik gitu. Yang namanya aib itu kan dia harusnya aib kamu itu karena kamu males misalkan. Nah, itu biasa aja, mencela biasa. Tapi kalau kita mau mencelanya pakai kelebihanmu tuh karena kamu males, kayak gitu. Jadi kan kebalik jadinya. Jadi jelas banget kan dia lagi mencela atau memujinya, jelas sebenarnya. Tapi emang di sini dikatakan yang bisa mengetahui dia lagi madah atau dam itu dengan dauk salim ya, peka. Anak-anak kurang peka emang udah. Balagoh itu khoyalnya harus jalan. Oke, kemudian kita lanjut ya. Jadi tadi jelas ya, takkidul madah bima yushbihudam atau kebalikannya. Iya, Zah. Jadi kalian tuh biar nggak bosen, biar lebih bagus gitu loh kalau udah belajar balagoh itu, jangan memuji itu dengan gitu-gitu aja. Kita memuji kamu cantik, selesai. Harusnya kayak kita pakai uslub kayak gini. Takkidul madah bima yushbihudam. Kekuranganmu adalah kamu terlalu cantik gitu misalnya. Kekuranganmu adalah kamu terlalu rajin. Kelebihan kalian adalah telat gitu misalkan gitu loh. Jadi kita putar-putar. Jadi ya talaab gitu. Kita muter-muter, kita mainin kata. Uslubul hakim di sini kita tahu ya, al hakim itu berarti yang bijak ya. Berarti perkataan bijak. Contohnya di sini kayak sa'ala sa'ilun an ummi Musa. Jadi ada ibu-ibu punya anak kan namanya Musa, jadi namanya Ummi Musa gitu kan. Ditanya. Jadi ada seseorang yang bertanya ke Ummi Musa, Mas Muha, siapa namanya? Fakulta. Jadi bukan Ummi Musa yang ditanya ya, tapi Ummi Musa topik pertanyaannya deh. Kan tentang ya. Kita ditanya, siapa namanya dia gitu kan. Terus kita bilang, Ummu Muhammad SAW ismuha Aminah. Padahal kan ditanya ibunya itu namanya siapa, tapi kita jawabnya apa? Ummu Muhammad SAW ismuha Aminah. Oh, jawabannya gitu. Maksudnya apa? Kita tuh lebih bijak, kita jadi orang bijak nih. Kita kayak mau ngasih tahu ke dia, lebih bermanfaat kita tahu nama silsilahnya Nabi Muhammad daripada tahu namanya ibu itu. Kayak gitu loh jadinya. Jadi itu lakot kun tahakiman, kita jadi kayak orang bijak gitu. Fi uslubika ma'ah. Maka anaka tursyudu ila annal aula bihi ayah fatarikhona bihi. Jadi ngapain kepoin ibu-ibu itu yang lagi jalan lewat? Kan kita lebih penting tahu sejarah Nabi kayak gitu kan. Kita lebih tahu silsilah keturunan Nabi. Wan la yas'ala malayanihi, gak usah lah nanya yang gak butuh gitu loh. Mimma la yanfa ilmuhu wa la yadurru jahluhu. Makanya namanya usulul hakim di sini tuh kayak talaqo al-mukhatab bi ghairi ma yatarakab. Jadi tarokoba itu kayak ada orang bertanya kan menunggu jawaban gitu kan. Rokoba itu menunggu gitu. Jadi kayak misalkan yang dinanti atau yang diinginkan orang nanya gitu. Jadi kita tuh lawan bicara orang yang bertanya, tapi kita jawabnya tuh dengan hal lain gitu. Imma bil ijabah ala ghairi mas'al, misalkan kita mau ngasih jawaban di luar dari apa yang dia tanyakan, mimma huwa anfa, tapi jawaban kita tuh yang lebih bermanfaat gitu. Kayak kita lagi nyadarin dia yang lebih bermanfaat tuh apa dari apa yang dia tanyakan gitu. Au bihamli kalamihi ala ghairi maqsad isyarah ila annal aula ayaksud hadal makna, atau kita tuh kayak
ngasih topik lain gitu loh yang jauh gitu, yang lebih bermanfaat gitu. Kayak kita ngalihin pembicaraan gitu. Kayak tadi kan ditanya kan, ibu itu namanya siapa? Ummu Nabi Muhammad SAW Sayyidah Aminah. Lah, kan yang ditanya ibu itu namanya siapa? Ya karena kita mau ngasih dia kesadaran gitu. Kalau kita tahu keturunan Nabi, ibu Nabi, nama-nama silsilah aba, ajdad, ummahat gitu dari Nabi SAW itu lebih penting. Atau contohnya kayak gini, Su'ila al-Abbas, Abbas radhiyallahu an, paman Nabi ya, ditanya, anta akbar am Rasulullah SAW, yang lebih besar tuh anta atau Rasul kan Abbas paman Nabi. Terus dijawab sama Abbas, qala Rasulullah, Rasulullah akbar wa ana walitu qablahu. Rasulullah itu lebih besar dan ana dilahirkan sebelumnya gitu. Jadi akbar di sini tuh diartiin makna lain. Atau di sini, kam ra'su malik, berapa modalmu? Nanya ke pedagang. Misalkan ada pedagang nih, berapa modalmu? Kam ra'su malik. Dijawab, qala inni shadiqun wa aminun wa uhibbu khidmatan nas. Dijawabnya apa? Dia nggak mau jawab modalnya berapa. Misalkan 1 M gitu, dia nggak mau jawab kayak gitu. Dia jawabnya apa? Saya adalah pedagang yang jujur, yang amanah, dan saya suka membantu manusia. Gitu. Misalkan jawabnya kayak gitu, itu namanya uslubul hakim. Jadi nggak penting kamu tahu modalku berapa. Yang penting kamu tahu kalau aku tuh adalah pedagang yang jujur, yang amanah. Gitu. Atau misalkan di sini lagi kayak gitu ya. Berarti misalnya kayak pertanyaannya nggak begitu penting ya, Zah. Kalau pertanyaan nggak begitu penting dan apa yang nggak berbobot lah atau nggak bermutu. Iya, jadi kita kayak maunya tuh mengarahkan dia ke hal yang lebih manfaat gitu, mimma huwa anfa kan tadi. Atau su'ila badum ada yang ditanya nih, mad dakhorta min mal, apa yang kamu tabung gitu. Misalnya kamu nabung berapa duit sih gitu misalnya. La syai ayak dilusiha. Terus dijawabnya apa? Nggak ada sesuatu yang sebanding dari kesehatan. Jadi kan dia nggak mau jawab apa yang dia tabung, apa yang dia simpan gitu loh. Dia punya simpanan apa dari harta gitu. Tapi jawabnya malah apa? Nggak ada yang sebanding dari kesehatan. Jadi dia tuh nggak mau jawab. Dia tuh punya tabungan harta berapa, tapi dia mau jawabnya adalah udah yang penting tuh kesehatan. Jadi kayak kita nyadarin dia, yang penting kita sehat itu adalah hal yang paling kita syukuri kayak gitu loh. Itu namanya usulul hakim. Hakim tuh orang bijak ya. Benar. Nah, itu jadi kalian kalau udah habis belajar balaghah nih, semoga kita bisa pakai usulul hakim kayak gitu. Jadi kita kalau dapat pertanyaan yang gak jelas, kita jawab dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tapi Cewek itu namanya, misalkan nih ada orang nanya, cewek itu cantik namanya siapa ya gitu. Terus nanti kita jawabnya gini, anak Nabi Muhammad yang perempuan ada yang namanya Fatimah Ruqayyah gitu misalkan. Kayak gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke mubalaghah kita break bentar ya, bentar. Soalnya sambil di halal mat nih. Kalian sambil baca mubalaghah nih, ta'rifnya ya, ayud da'a titik-titik. Tunggu bentar ya, berapa menit. kembali lagi dengan saya. Ini tadi kita sudah belajar uslubul hakim. Tapi ada juga orang yang kalau ditanya dia itu bilangnya kepo banget. Arti dia belum uslubul hakim. Tapi Anies sebentar mau nanya-nanya. Kalau dia masih bilang berarti dia belum paham uslubul hakim. Asik. Gimana hamba deh? Ya, enggak. Ya, banyak-banyak. Kita berikan. Suaramu cekak-cekak dah. Cari putar. Ntar kita foto bareng. Nyalain kamera. Ini kan hari terakhir kita nih bertatap muka dengan Ustazah Nuna. Jadi kita harus mengabadikan momen. Iya. Harus kompak ya kalau disuruh on. Itu. Jangan lagi ngomong sambil teriak lagi berulang-ulang kali. Baru mau on cam. Masih untung ya kalau on camnya tuh nyampe hidung kan. Kalau on camnya sampai di alis aja ada. Nanti keubah namanya. Bukan Nabila Alisa. Cas dulu. Nah.
Aku kalau perjalanan jauh itu pakai Oke, kita lanjut lagi ya, Gama, dikit lagi nih. Habis mubalaghah, terus tausyih, terus husnul ibtida. Tapi udah jam 12 ya, kita mau dikit ya. Oh, udah habis ya. Ini kok putih dong lembarannya. Oh, udah mau tawa. Tamam, dikit lagi, dikit lagi. Di mubalaghah ya, kita tahu sendiri namanya mubalaghah ya. Jadi berlebih-lebihan. Makanya di sini apa? Ayud da'a liwasfin bulu guhu fisyiddah. Jadi kayak berlebih-lebihan. Kayak kita mengakui sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan, fisyiddah atau terlalu enggak. Jadi terlalu syiddah itu yang positif, kalau yang du'uf yang negatif itu. Had dan mustahilan, sesuatu yang mustahil gitu. Atau mustabidan, atau yang jauh dari kenyataan gitu. Ya. Contohnya kayak, misalkan kalau yang ayat ini nih, qala ta'ala, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Tapi itu enggak terjadi gitu. Tapi kita mau membalaghahkan sesuatu, yaitu kayak kalau turunkan Al-Qur'an 'ala jabal. Misalkan di sini lagi contoh yang pertama, tahkumu fi jismin nuhuli. Enggak apa sih? Lam yubki judaka li syai'an u'ammiluhu tahkimu fi jismin nuhuli falau ata liqabdi rasulin dolla fi maudi'in qali lam yubki juduka li syai'an u'ammiluhu tarotani ashabud dunya bila amalin. Nah, coba kita lihat ya. Fal awal guluhun mustahilun. Nah, di sini mustahil gitu loh. Maksudnya apa? Lam yubki juduka li syai'an u'ammiluhu. Jadi enggak ada yang tersisa dari kebaikanmu gitu. Tarotani ashabud dunya bila amalin. Jadi enggak ada yang bisa aku harapin lagi dari kebaikanmu gitu. Makanya di sini fal awal guluun mustahilun waladi sawagahu wujuduhu lau. Ya, apakah di sini ada lau? Oh, falau ata ya di sini. Oh, yang bait pertama ya. Alim tinaiyah kama fi qaulihi ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitu. Jadi dalam bahasa Arab itu kan, atau jika atau kalau itu kan ada ida, ada in gitu. Nah, kalau lau itu yang artinya dia apa? Lau imtinaiyah, yang enggak gitu, yang enggak. Jadi di sini tahkum mufijis min nufuli falau atalikob di rasulin, itu nggak mungkin. Lau atalikob di rasul itu lafi maudin holin, hilang di tempat yang kosong. Amasani fabait, ini contoh yang mustahil ya. Di sini gulu ini berlebih-lebihan dan itu mustahil. Nah, kalau yang kedua di sini gulu dan mubalaghah karena bait ya di sini. Ahrajal hazal ka qaulihi laka anfa yabna harbin anifta minhul anwaq. Anta fil qudsi tusalli wa huwa fil baiti yatuf. Di sini mana penjelasannya ya? Laka anfa yabna harbin. Kamu punya sesuatu yang lebih nafi ya, yang lebih enggak ada gitu. Wahai keturunan Ban Ibnu Harb. Anif tamin hul anwaf. Anta fil qudsi tusalli. Kamu salat di Baitul Quds. Wa huwa fil baiti yatuf. Dan dia juga tawaf. Tunggu sebentar ya, apa ya contoh yang enggak bait itu? Udah habis. Contoh kalau sehari-hari itu yang mubalaghah itu kayak, dan di sini bisa kita pakai lau ya. Kalau aja, misalkan apa ya? Kalau aja Indonesia itu punya, jadi kita bikin sesuatu yang mubalaghah tuh, tapi harus yang bait atau yang mustahil gitu, itu jadi mubalaghah nanti. Udah bagus secara makna nanti. Apa ya yang nggak mungkin di Indonesia itu? Kalau aja rupiah, jangan deh. Kalau aja sesuatu yang mustahil. Kalau aja gimana? Law indi harfani fi akhir ismi. Kalau aja Azhar jadi presiden. Oh iya, misalkan kayak gitu. Yang bait gitu atau yang mustahil gitu. Pokoknya kita kalau udah bikin sesuatu yang bait dan mustahil itu jadi mubalaghah udah. Ini contohnya kurang familiar, emang Ana juga baru pertama baca nih. Jadi kalau Ana perlu baca syarah dulu gitu maksudnya. Dan di sini nggak ada syarahnya. Kita skip aja dulu ya mubalaghah ya. Kita cari dulu syarahnya. Ya, mungkin dijelasin ntar malam juga nggak apa-apa dah. Ya. Ya terbisa lewat YouTube atau apa gitu ya. Pas udah ada Ana bikin record.
Ini tausyih di sini binaul bait ala qafiyataini yatimul makna indal wukuf ala kulli minhuma. Nah, jadi tausyih itu ada bait-bait syair. Nah, itu bait syairnya di sini ada 2 qafiyah. Kalian tahu qafiyah nggak? Qafiyah itu akhir bait ya. Kayak contohnya di sini ro. Nah, soalnya di sini akhirnya kan akdar, dar, aktor. Jadi namanya qafiyahnya ro gitu. Jadi di sini kita bikin bait terdiri dari 2 qafiyah, yatimul makna indal wukuf ala kulli minhuma. Terus maknanya itu udah sempurna ketika di titik qafiyah itu. Gitu. Contohnya qala al-Hariri ya. Di sini yang nulis Maqamat Hariri ya. Hadhil abyad bahar kamil. Kalau bahar kamil kita bisa bacanya itu pakai jama'al jamalu minal bukhuril kamilu ya khatibat dunyat daniyata innaha syarokar roda wa kororotal akdari darun mata ma'at hakat fi yaumiha abkat godan tabban laha min dari gorot tuhalatan qadi wa asiruha la yuftada bijala ilil ahtori. Nah, di sini semua yang innaha yaumaha asiruha akdari dari ahtori itu dia ada qafiyah di penggalan bait pertama sama bait kedua, terus semuanya itu maknanya tamam gitu. Jadi maknanya tuh nggak gantung nunggu bait selanjutnya, enggak gitu, tapi maknanya sempurna. Gitu. Itu namanya udah jadi tausyih ya. Karena tausyih itu cuma yang penting ada bait, terus setiap baitnya itu punya 2 qafiyah, jadi innaha sama di potongan pertama ha, di potongan kedua ro, kemudian setiap innaha sama ro ya. Setiap ro-ro-nya ini, setiap bait-baitnya itu dia udah maknanya tam. Nggak mu'alak. Di ajaz sama qafiyahnya Zaya. Iya. Ini qafiyahnya hamzah gitu, ini qafiyahnya ro lagi gitu. Kemudian ada husnul ibtida. Ya bagi mutakalim ayat ta'anaf fi salah satu mawadi fi kalamhi al-ibtida takhallus sama intiha. Jadi kalau kita ngomong itu kan ada awalan, tengah sama akhiran gitu kan. Nah, terus husnul ibtida itu berarti kita mulai sesuatu dengan sesuatu yang menarik gitu. Jadi husnul ibtida dari awal mula yang baik gitu kan. Ayat ta'ala ma'al maksud. Jadi permulaan yang baik itu harus yang sesuai maksud. Yulawi minal awal bil maudu, terus dari awal itu udah ada sindiran masuk ke topik gitu ya, ke topik inti. Min tahni'ah au risa au madim. Misalkan kita mau menyampaikan tahni'ah, ucapan selamat, atau risa, ucapan bela sungkawa. Berarti di awal itu udah awal yang baik gitu. Husnul ibtida. Atau disebut yang lain dengan judulnya Bara'atul Istihlal ya. Di kitab Markas Lugo kalau di Azhar namanya Bara'atul Istihlal. Di sini husnul ibtida sama aja ya nanti. Pokoknya awal mula yang bagus gitu. Contohnya nih, qala ba'dhum fi tahni'ah bi maulud, misalkan mau ngucapin tahni'ah maulud ya. Terus kita bilang di sini apa yang adanya? Busyra faqat anjazal iqbalu ma wa'ada wa kaukabul majri fi afkil ala so'ida. Gitu. Jadi busyra, jadi waktu maulud si anak lahir itu busyra, kabar baik banget. Faqat anjazal iqbal ma wa'ada, udah terjadi gitu apa yang dijanjikan. Jadi anaknya udah lahir gitu. Wa kaukabul majri fi ukufil ala so'ida. Sampai-sampai kaukab itu benda langit ya. Yang di sini fi ufukil ala so'ida, sampai naik gitu. Jadi kita ucapin tahniah bil maulud dengan awal mula yang baik. Atau lagi tahniah bi syifa. Al majru'u fiya in ufita wal karam wa zala anka ila a'daikal alamu gitu kan. Al majru'u fiya, seorang yang mulia itu udah disembuhkan, ida ufita wal karamu, ketika kamu sudah sembuh, wal karamu, dan kemuliaan, wa zala anka ila a'daikal alamu. Jadi ya udah hilang sakitnya. Ya, jadi di sini itu husnul ibtida itu maksudnya kita mulai dengan yang baik lah tadi, harus sesuai dengan maksud dan harus ada nyindir ke topik inti. Kalau husnul takhallus tadi kan husnul ibtida ya, berarti awal mula yang baik. Dan akhirnya juga baik gitu. Jarat ada tusyara fiha ayatoka damu bainaya dan madi bi fakhrin wa ghazal. Nah, biasanya kalau para penyair itu dia di awal mula misalkan nyampainya risa ya atau made. Pasti awalnya itu fahar dulu. Fahar itu membanggakan diri, atau ghazal dengan rayuan-rayuan dulu, atau wasfu robi atau tolal. Tolal itu puing-puing yang biasanya ditinggal kekasih gitu-gitu biasanya. Atau wasfu robi wa dikru rohilatihi, atau mengingat-ingat orang yang meninggalkan dia. Rohilah kan yang pergi gitu.
Atau wasfun nakoh. Oh, kalau wasfun nakoh itu dia ngomongin untanya dia gitu misalkan. Itu di awal gitu. Ayat taqaddamu muqaddimahnya gitu. Kalau taholus tuh akhirnya ya. Ya, taholus tengah ya. Kalau akhir tadi intiha. Berarti ini tengah yang baik gitu. Jadi intinya husnul ibtida itu dia menjelaskan kalau menyusun susunan kata yang awal, tengah sama akhir tuh baik ya kan. Ini kita kan nggak disuguhkan awal sama tengahnya, awal sama akhirnya, ini tengah-tengahnya gitu. Kayak tadi kita tahu awalnya aja. Husnul hitam berarti ini akhir yang baik kan, intiha akhir ma yatarasam fi nafas. Jadi yang bisa yatarosah, yang bisa membekas di hati gitu ya, qafis sam'i, kayak terngiang-ngiang terus di telinga gitu. Contohnya kayak Syekh Yusuf An-Nabhani fi Hamzatil Alfiyah, qad ajastal mudahi qabli fakan, qad anjastal mudahi qabliya fakanat sunnatun waqtadi bikal karoma'u, misalnya gitu ya. Jadi di sini tuh ihtitamnya yang bagus gitu. Oke, ini wabihasbi solahudini wa dunyaya wa husnal hitami fihi iktifa. Jadi akhir yang bagus. Ini intinya akhirnya bagus ya. Kalau kita baca dari awal, tengah sampai akhir baru kerasa ini akhirnya bagus. Oh, tamam, husnul tidak ini terakhir ya. Waduh. Terakhir sudah.